Buat aku sih momen menyusui itu juga penting banget karena bagi moms yang bisa direct breastfeeding itu sangat mengurangi sekali tenaga untuk nyuci botol Iya, gitu ya. iya, betul. Jadi ketika malam-malam itu kita bangun dan anak perlu susu, kita langsung tinggal dekap aja, itu udah menghemat waktu dan menghemat tenaga. Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia Radio Network. Saya masih bersama Glory Oyong. Kita masih membahas tentang mengasihi ya. Ini penting sekali kita ketahui untuk para moms and dads ya. Bekal kita untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Perjuangan mengasihi ini memang sangat kompleks, sangat panjang. Tadi Glory juga terima kasih sudah sharing banyak hal ya tentang bagaimana perjuangan mengasihi. Jadi kemana-mana harus bawa perlengkapan perangnya ya, nurse cap-nya itu dibawa kemana-mana karena tidak semua tempat itu memiliki fasilitas untuk laktasi ya, Glory ya. Kemudian ini ya demi Harvey dan Justin tentu saja ya. Kemudian tantangan lain sebagai working mom ya, ini kan juga Glory disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan aktivitas. Itu kemudian solve-nya seperti apa, Glory? Iya, jadi ketika masa-masa menyusui itu kan selain nursing cap, kita tentu harus bawa yang paling penting banget nih buat aku ya, itu adalah kotak yang berisi ice gel, itu untuk menyimpan ASI kita. Karena kan ketika kita berada di luar dari tempat kerja atau rumah yang biasanya punya kulkas, itu kan ASI harus tetap dingin. Nah, itu tuh nggak ringan loh, Yud. Jadi bawa tas itu berat banget ya karena ada ice gelnya, dan aku biasanya kalau keluar rumah atau keluar ketika di lapangan itu kan bisa sampai 6 jam. Jadi ice gelnya juga nggak cukup bawa satu, jadi harus bawa 3 kalau aku waktu itu. Dan ketika kamu 2 atau 3 jam sekali itu harus pumping, artinya kan botolnya juga bertambah ya. Dari yang 2 gitu kemudian jadi 4 jadi 6. Nah, jadi ketika pulang pun udah makin berat nih ya, tapi itu adalah hadiah terbaik yang bisa aku bawa pulang untuk putra-putra aku. Jadi itu yang buat aku makin semangat nih. Nggak apa-apa nih berat gitu ya, dan nggak apa-apa juga rempong gitu kalau istilah ibu-ibu sekarang ya, karena nggak cuma bawa itunya, bawa mesin pompanya juga, bawa corong pompanya, bawa juga untuk nyucinya gitu ya, karena sebenarnya bisa sih kalau nggak usah dicuci asal ada kulkas, tapi ketika kita di luar mau nggak mau kita harus cuci gitu kan, atau paling nggak kita lap dengan tisu antibakterial gitu ya. Nah, itu kan semuanya harus dilakukan ya, dan harus makan waktu juga minimal 30 menit ketika kita pumping itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tadinya kita bisa leluasa, kemudian akhirnya jadi harus dikorbankan waktunya untuk pumping. Tapi ingat Moms, pengorbanannya nggak sia-sia, karena ASI atau nutrisi yang terbaik itu adalah salah satu bentuk cinta kita kepada anak, dan itu juga adalah nutrisi terbaik untuk pertumbuhan anak. Ingat nggak sih ada yang pernah mengatakan 1000 hari pertama pertumbuh kembang anak itu penting banget kan? Itu golden moments-nya. Jadi golden moment lewat. Kalau buat aku perjuangan dari kehamilan 9 bulan dalam perut sampai anak itu berusia 2 tahun, itu adalah golden moments-nya. Jadi nggak apa-apa deh kita korbankan sedikit capeknya gitu ya, waktunya untuk memberikan nutrisi yang terbaik, atau bahkan ketika kita menyusui kan kita harus memperhatikan juga asupan kita ya. Jadi kita makan sembarangan, ada buah-buahan yang harus kita konsumsi secara teratur gitu ya, atau multivitamin tambahan yang membuat kualitas ASI kita baik gitu kan. Nah, ini juga pokoknya 2 tahun pertama ayo dong diperjuangkan Mom gitu ya. Sebisa mungkin gitu. Nah, dads-nya juga kalau mau dukung pagi-pagi mau buatin sarapan bergizi gitu ya. Gantiin momsnya mungkin karena malam harus bangun pumping setiap jam kan capek ya. Jadi dads juga bisa melakukan partnya atau bagiannya dengan memberikan mungkin ya sarapan pagi gitu ya, dibuatin gitu. Itu juga seneng banget tuh pasti momsnya. Jadi buat aku sih tantangannya pasti banyak. Jadi kayak tadi kita harus bawa barang lebih banyak dari biasanya, harus ngeluangin waktu lebih banyak dari biasanya, harus bangun tengah malam yang biasanya bisa lelap gitu ya, sleep through the night 8 sampai 9 jam. Sekarang harus bangun untuk nyusuin anak kan gitu ya. Jadi sleeping beauty-nya jadi agak berkurang gitu ya. Karena kan kita orang kalau kita tidurnya cukup pasti muka juga segar. Nah, kadang-kadang moms juga nggak apa-apa moms, kita bangun tengah malam itu luar biasa banget loh, diingat oleh anak kita sebagai hal yang paling luar biasa untuk memberikan ASI. Buat aku sih itu perjuangan yang gak gampang. Nah, setelah kemudian Glory beraktivitas, ketika pulang membawa kemudian melihat putranya sehat tumbuh dengan baik gitu ya, menyenangkan sekali pastinya, menimbulkan bahagia banget, happy banget. Apa kemudian momen yang paling diingat dan paling membuat Glory senang gitu ketika dalam proses mengasihi tadi gitu? Bondingnya sih itu yang
benar-benar nggak bisa digantikan ya. Jadi ketika kita bisa menatap mata anak ketika sedang menyusui itu kayaknya nggak bisa digantikan oleh kegiatan apapun. Jadi bonding itu dia ngelihat mata kita ngelihat mata dia ada di dekapan kita, itu benar-benar luar biasa sih. Jadi buat aku sayang banget kalau mom sambil menyusui sambil ngelihat gadget gitu ya. Itu sayang banget karena anak kita tuh nggak lama loh ketika kita menyusuinya dengan seperti itu, mungkin hanya 2 tahun gitu ya. Ya betul. Dan ketika kita mulai anak balita gitu ya, lari-lari kita harus nemenin kemana-mana, itu paling hanya sekitar 8 tahun gitu ya, sebelum anaknya udah mulai punya temen-temen ya akhirnya dia main keluar lebih sering gitu. Dan buat aku sih momen menyusui itu juga penting banget, karena bagi moms yang bisa direct breastfeeding itu sangat mengurangi sekali tenaga untuk nyuci botol gitu ya. Betul. Jadi ketika malam-malam itu kita bangun dan anak perlu susu, kita langsung tinggal dekap aja, itu udah menghemat waktu dan menghemat tenaga. Bahkan moms yang sudah menemukan posisi yang enak gitu, bahkan bisa sambil tidur juga menyusuinya. Jadi benar-benar banyak banget manfaatnya dari menyusui itu ya. Dan kita juga bisa paling tidak mengambil momen me time-nya moms and anaknya itu. Jadi kalau buat aku itu mom and son time banget menyusui itu ya. Dan ikatan bondingnya pasti walaupun sekarang anak-anak udah dewasa, itu pasti nggak akan bisa hilang gitu. Jadi ketika kita punya ikatan bonding yang deket sama anak itu, meskipun anak sudah beranjak dewasa, pasti beda deh sama moms yang mungkin waktu masih anaknya kecil atau balita itu tidak melakukan hubungan kontak mata yang erat gitu, dekapan dengan pemberian ASI yang erat, itu pasti ada perbedaannya. Justru golden period inilah awal kita untuk bisa membangun bonding tadi ya Gloria, supaya mereka juga tetap bisa koneksi dengan kita sebagai orang tua semakin baik pada saat mereka dewasa nanti. Ya, jadi jangan takut banget kayak aku working mom sih ya, kadang-kadang aku sempat ada rasa bersalah, wah aku ninggalin anak tuh 7 jam gitu ya, atau 8 jam, bahkan ketika pergi kerja ditambah lagi dengan jam perjalanan bisa 9-10 jam gitu kan. Tapi ketika kita bisa membangun quality time, family quality, jadi nggak harus kita bicara berapa jamnya kita luangkan bersama anak, tapi 1-2 jam asal berkualitas gitu ya, benar-benar kita perhatiin anak, benar-benar kita nggak tinggalkan dulu gadget, tinggalkan dulu kerjaan gitu ya, itu cukup loh sebenarnya. Jadi buat working moms juga nggak ada masalah nih kalau kita tetap mau melakukan bonding meskipun kita harus juga working gitu. Jadi buat aku sih masih bisa dicari kesempatan untuk bonding time itu meskipun kita bekerja juga, asal kita benar-benar komitmen. Jadi ketika sudah pulang, ketika sudah harus ada bonding time atau juga waktu untuk mengasihi anak ini, benar-benar kita berikan full. Jadi nggak kepotong tuh sama gadget dan lain sebagainya.